someone stops you, you say you wear the ring of King Hori until you reach your destination. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Viking. Dan sekarang kita masuk ke season 4 episode yang ketiga dan keempat. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, Floki berteriak kesakitan karena hukuman yang harus dia rasakan ini. Sementara itu, Lagertha dan Calf menjalin kisah cintanya setelah Calf menyingkirkan musuh dalam selimut yaitu Ernia. Calf berharap Lagertha bisa memberikannya keturunan. Saat Calf keluar, Erlendur datang memberinya kabar jika Bjorn meninggalkan Kattegat dan tinggal sendirian di sebuah gubuk pedalaman. Erlendur menagih janji Calf untuk bersatu menghancurkan keluarga Ragnar. Entah asli atau tidak, yang jelas Calf setuju dan akan mengirim seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi Bjorn. Sementara itu, Bjorn sendiri sedang berjuang untuk bertahan hidup. Dia memasang perangkap binatang berharap mendapatkan buruannya. Saat sadar, Floki baru menyadari Helga telah berada di sana untuk menahan air yang membasahi kepalanya agar dia bisa tidur. Tapi Floki belum mengetahui jika putrinya telah meninggal. Pria dengan janggut yang panjang dan kapaknya ditugaskan untuk membunuh Bjorn. Sebagai bentuk perlindungan, Erlendur memberinya cincin Raja Horik yang dibuat khusus oleh si pembuat perahu ajaib Floki. Dengan cincin peninggalan ayahnya itu, dipastikan dia tidak akan menemui hambatan hingga tempat tujuannya. Scene berpindah ke Paris. Upacara pesta jamuan untuk Saint Eulalia digelar. Dalam sejarahnya, Eulalia menjadi santa karena dijadikan martir oleh Kaisar Romawi berhala Maximian. Dia menolak menyangkal iman Kristennya sehingga dijatuhi hukuman pancang dibakar sampai mati. Tapi ternyata itu tidak membakarnya, hingga akhirnya dia dipenggal. Tapi tubuhnya terbang ke surga dalam bentuk burung merpati. Putri Gisla merasa nasibnya tidak jauh dengan Santa Eulalia. Dia siram wajah Rollo dengan air minumnya karena masih tidak terima dengan perjodohan ini. Rollo yang belum memahami bahasa mereka hanya bisa meluapkan kemarahannya. Raja meminta Kon Odo untuk membujuk Rollo agar tidak pergi dari kerajaannya. Rollo memiliki peranan penting untuk mempertahankan kota ini dari serangan saudaranya. Karena Rollo ingin sekali memahami bahasa mereka, Kon Odo menjanjikan akan membawakan seorang guru untuknya. Ragnar kembali ke gua. Selain untuk melihat keadaan Floki, dia menyuruh Helga untuk memberitahu tentang kematian anaknya. Floki tidak bisa menahan kesedihannya saat tahu putrinya telah meninggal akibat demam. Sementara itu, Bjorn dibuat kecewa karena rusa yang telah dia jebak digondol oleh beruang. Judith meminta Perdentius untuk menceritakan serangan yang dilakukan oleh orang utara terhadap Paris. Beritanya pun viral di seluruh penjuru Eropa karena bangsa Viking itu menyerang dari berbagai sudut, darat, dan laut. Pimpinan mereka Ragnar bahkan harus berpura-pura mati agar bisa menerobos masuk ke dalam. Judith bertanya, hal ini karena dia berharap Edelstein masih hidup ikut bersama Ragnar. Tak hanya dia, Raja Egbert yang menganggap Edelstein sebagai teman baiknya berharap mendapat kabar baik. Kembali ke Paris, Rollo sepertinya mendapat kesulitan untuk belajar bahasa mereka. Jiwanya yang seorang petarung sama sekali tidak berbakat untuk menjadi seorang pelajar. Mes lèvres, vages fruits, mes ostras, les bleus. Bjorn akhirnya berhadapan dengan beruang besar yang telah mencuri buruannya. Nasibnya beruntung karena beruang itu tidak memburunya juga. Edelwulf masih berjuang keras membawa Ratu Quentrid dan putranya keluar dari Mercia di tengah cuaca musim dingin yang begitu ekstrim. Dengan sisa makanan miliknya, Edelwulf memberikannya kepada mereka agar bisa bertahan hidup. Bahkan selimutnya pun dia berikan untuk menghangatkan mereka. Bjorn bisa bernafas lega. Di gubuknya, dia temukan satu gentong minuman untuk menghangatkan tubuhnya. Malam itu, dia merasa telah menemukan jati dirinya. Dia minum dan berteriak sekencang-kencangnya hingga tertidur pulas. Pagi hari, saat terbangun, Bjorn kembali melihat beruang itu mendekatinya. Dia kembali ke gubuk untuk mengambil persenjataan, setelah itu mencari keberadaan si beruang.
Setelah menemukan keberadaannya, ini yang dilakukan Bjorn Ironside. Sempat terkena serangan, Bjorn kembali bangkit menyerang balik si beruang hingga dia berhasil menjatuhkannya. Teriakan keras Bjorn bisa dirasakan oleh Ragnar. Dia berharap putra pertamanya itu akan kembali kepadanya. Daging beruang itu pun kini menjadi stok makanannya. Satu hal yang paling menyakitkan adalah saat Bjorn harus mengobati lukanya. Malam itu, Judith dengan rela menyerahkan kembali tubuhnya untuk Egbert, tapi dengan syarat dia harus menghormati setiap keinginannya. Egbert langsung menyetujui permintaannya dan setelah itu mereka pun celepot. Di malam yang sama, Ragnar terbangun. Dia merasakan kehadiran sahabatnya. Begitupun dengan Raja Egbert saat dia masuk ke ruangan belajar. Keduanya sama-sama menyaksikan kedatangan Edelstad. Bahkan, Ragnar merasakan kakinya dicuci oleh sahabatnya itu. Dia hanya mengatakan, "Ampun, ampun," dan setelah itu menghilang lagi. For you, my friend. No, don't. Pagi hari, Egbert menceritakan pertemuannya dengan Edelstan tadi malam di ruangan ini. Kesimpulannya, dia bisa merasakan jika Edelstan telah tewas. Tak berselang lama, rombongan Edelwulf datang dengan selamat membawa Ratu Quentrit dan putranya yang diakui sebagai anak dari Ragnar. Raja menyambut kedatangan mereka, begitupun dengan Judith yang langsung memeluk suaminya. Tapi malam itu, Ratu Quentrit yang merasa berhutang budi kepada Edelwulf lebih menunggu kedatangannya, dan setelah itu mereka pun celepot. Mengecas kembali kekuatan fisiknya, Bjorn menceburkan dirinya ke dalam danau es yang membeku. Sementara itu, Ragnar pergi dengan membawa kapaknya. Dia datang kembali ke dalam gua, bukan untuk membunuh Floki, tapi justru untuk membebaskannya. Sudah cukup penderitaan yang Helga rasakan. Bjorn kembali muncul dari balik danau tersebut. Hari itu, Ragnar yang sedang berendam dalam bak mandinya memperhatikan budak Asia bernama Yidu yang berbeda dengan pelayan-pelayan lainnya. Tingkahnya yang konyol membuat Ragnar sedikit menyukainya. Rupanya, diam-diam Aslaug memperhatikan tingkah suaminya itu. Raja El kembali datang ke Wessex untuk ikut merayakan pembebasan Ratu Quentrit. Putra ratu yang bernama Magnus akan mewarisi kerajaan Mercia. Tapi karena dia putra dari Raja Ragnar, tentu hal itu tidak disukai Raja El. Sampai saat ini, dia masih memegang sumpahnya untuk membunuh Ragnar sebagai pembalasan atas serangan yang pernah dilakukannya ke Northumbria. Pertanyaannya, apakah El berani juga untuk menyentuh anak haram Ragnar? Di Kattegat sendiri, diadakan sebuah pesta perayaan Yule. Kayu Yule sengaja dibakar selama perayaan untuk menjadi simbol kehangatan cinta seluruh rakyat kepada rajanya. Floki yang kini kembali menjadi orang bebas tidak berani mendekat ke rumah Ragnar. Terjadi perdebatan antara Ragnar dan Aslaug karena anak bungsu mereka yang lumpuh ingin diperlakukan oleh Ragnar seperti anak lain pada umumnya. Aslaug tidak setuju karena kenyataannya Ivar tetaplah lumpuh. Untuk pertama kalinya, Floki mendatangi si peramal. Si peramal cukup terkejut karena dia sudah menunggunya sejak lama. Belum jelas apa yang dilihat si peramal dari si Joker ini, yang jelas setelah menjilat tangannya, Floki hanya tertawa. Pasusuci datang bersama Putri Gisla untuk membatalkan pernikahannya dengan Rollo. Tak diduga, Rollo sudah memahami bahasa mereka. Meskipun pembelajarannya lambat, tapi Rollo berhasil menguasai bahasa mereka. Dia memohon kepada Putri untuk membatalkan perceraian mereka. Dia bersumpah akan membela Paris sampai mati seperti keinginannya. Merasa ucapan Rollo ini begitu tulus dan serius, saat itu juga Putri mengusir kembali para pendeta. Setelah mereka semua pergi, Rollo kembali membuktikan cinta dan pengabdiannya, melepaskan gelang yang menjadi simbolnya sebagai seorang Viking. Kembali ke Kattegat,
Malam itu, Aslaug tanpa ragu mempersilahkan suaminya untuk menghabiskan waktu dengan budak Asia mereka yaitu Yidu. Aslaug bahkan akan mengaturnya dan sama sekali tidak akan cemburu. Merasa telah mendapat lampu hijau, Ragnar sepertinya tidak akan melewatkan kesempatan ini. Setelah Rollo berhasil mengungkapkan isi hatinya dengan sungguh-sungguh, Putri Gisla akhirnya tunduk di hadapannya. Dan setelah itu mereka pun celepot. Di keesokan harinya, Ragnar menanyakan identitas Yidu. Dia mengaku saat itu dia dan keluarganya sedang berlayar hingga kapal perompak datang menangkapnya. Kemudian dia dijual kepada kaum Frankia hingga berakhir di tempat ini. To rape me, they took me on a long journey. And now I am here. And it's so long since I knew where I was, or were slave to worry over such things. Tell you something. Setelah dibawa ke rumah lamanya, Ragnar membebaskan Yidu dari statusnya sebagai budak. Dia juga memberikan kebebasan kepada wanita ini untuk datang dan pergi sesukanya. Di saat Bjorn hendak kembali ke kota, dalam perjalanan dia merasa sedang diawasi seseorang. Tiba-tiba ini yang terjadi. Seseorang berusaha untuk menyerangnya kemudian menghilang lagi. Pria ini adalah pembunuh bayaran yang ditugaskan Erlendur dan Kalf. Setelah terkena sabetan di wajahnya, Bjorn menggunakan kail pancing untuk menjebak penyerang itu. Giliran saat pria itu berhasil dikelabui, Bjorn langsung menyerangnya hingga pelaku tidak berdaya. Sayangnya, hingga dia dieksekusi mati, pria ini tidak mau membuka mulut menjawab pertanyaan Bjorn tentang identitas yang memerintahkan dirinya. Hanya cincin itu yang dirampas Bjorn dari tangannya. Who sent you? Setelah tahu Floki dibebaskan, Aslaug memintanya untuk mengajarkan putra bungsunya tentang para dewa mereka kepada Ivar. Selain itu, Aslaug meminta Floki untuk mengajarkan kebenciannya kepada Kristen kepada anak bungsunya itu. Ivar harus menjadi Viking sejati yang mewarisi tradisi kuno dengan mendalam. Yidu memberikan racikan tradisi Tiongkok kuno kepada Ragnar. Saat dia mencoba memakannya, Ragnar merasakan halusinasi, pikirannya melayang. Karena sebetulnya ramuan itu adalah daun ganja. Tingkah kocak dan konyol pun dilakukan raja dari bangsa Viking ini. Bjorn akhirnya sampai di Hedeby. Hanya Erlendur dan Kalf yang terkejut saat melihat putra Ragnar ini ternyata masih hidup. Mereka awalnya mengira Bjorn sudah tahu tentang pembunuh bayaran yang mereka tugaskan. Bjorn mengaku datang ke sini untuk dua alasan. Selain melihat ibunya, dia ingin membawa Torfi kembali bersamanya ke Kattegat. Meskipun statusnya sebagai istri Erlendur, tapi karena diperlakukan sebagai budak, Torfi memilih untuk ikut bersama Bjorn. Erlendur mengizinkan, tapi dia harus meninggalkan anaknya. Lagertha mengizinkannya pergi, dan dia yang akan berperan untuk menggantikan Torfi merawat anaknya. Kembali ke Wessex, Raja El terkejut saat menyaksikan dengan kepalanya sendiri jika putra menantunya berhubungan dengan Ratu Quentrid, sedangkan putri kandungnya sendiri malah berhubungan dengan Raja Egbert. El benar-benar muak kepada Judith dan akan memberinya pelajaran jika saja Edelwulf mengizinkannya. Judith yang sekarang bukanlah putrinya yang polos seperti dulu lagi, dia berhak menentukan jalan hidupnya karena kini dia telah menjadi orang yang bebas. Berbeda dengan sebelumnya, Putri Gisla benar-benar sudah kasemsem dengan keperkasaan Rollo. Mereka tidak malu untuk mempertunjukkan kemesraannya. Bahkan setelah itu mereka pun celepok. Sosok baru muncul di Kattegat. Dia bernama Raja Harald atau biasa disebut Raja Finehair. Aslaug menyambut kedatangannya karena Ragnar sedang berada di luar. Dia datang setelah mendengar kisah perjalanan Ragnar yang sangat jauh dan luas mengembara hingga Inggris dan Paris.
Kisah tentang penyerangan dan perampasannya atas benua Eropa itu sangat terkenal. Dia mengaku telah berjanji kepada seorang wanita, tapi dia telah menolak lamarannya karena dirinya merasa tidak layak. Dia ingin menjadi raja atas Norwegia, barulah dia bisa menikahinya. Aslak menjawab, untuk menjadi raja atas Norwegia, dia harus menggulingkan suaminya terlebih dulu. Tak berselang lama, Raja Ragnar datang untuk melihat langsung sosok yang ingin menggulingkannya itu. Apakah ini artinya posisi Ragnar sebagai raja dari bangsa Viking akan kembali diuji? Film pun berlanjut ke episode selanjutnya.